Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai sumber daya alam. Minggu lalu kita juga telah belajar sumber daya alam, dan hari ini kita akan mengenal beberapa macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenis, lokasinya, lalu sifatnya. Namun sebelumnya Bu Deva akan mereview pengertian dari sumber daya alam, karena sumber daya alam ini memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam serta bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Macam sumber daya alam serta manfaatnya akan sangat perlu dipahami agar bisa dimanfaatkan dengan seefektif mungkin. Berikut macam-macam sumber daya alam yang dibedakan berdasarkan sifatnya, jenisnya, dan lokasinya. Dari yang pertama, sifatnya, terdapat dua macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui sumber daya alam yang tidak akan habis seperti hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme yang lain. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya terbatas. Karena ini membutuhkan pembentukan dan proses waktu yang sangat lama. Contohnya seperti bahan galian dan bahan tambang. Kemudian, macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada sumber daya alam hayati atau biotik dan non-hayati atau abiotik. Seperti yang kita tahu, sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan untuk sumber daya alam non-hayati atau abiotik berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, angin, dan hasil tambang. Untuk macam yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan lokasinya, di mana ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Akuatik seperti kata aqua yang artinya air. Sumber daya alam ini dijumpai di daerah perairan. Contohnya kalau kita menemukan di daerah perairan ada ikan, udang, kemudian ada terumbu karang, kepiting, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumber daya alam terestrial, itu sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah atau di wilayah daratan, seperti hasil hutan, hasil tambang, hasil pertanian, perkebunan. Itu contoh dari sumber daya alam terestrial. Karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, sehingga manfaat yang kita dapatkan pun juga banyak. Dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, kita mendapatkan manfaat, bisa menjadi bahan makanan. Contohnya, singkong bisa diubah menjadi tepung tapioka. Kemudian juga jenis ikan untuk aneka masakan, padi untuk diubah menjadi beras, makanan pokok kita. Lalu untuk ikan, ayam, dan bebek dimanfaatkan telur dan dagingnya. Lalu sapi dan kambing diambil daging dan susunya. Bisa juga dari kacang kedelai diubah menjadi bahan pembuatan kecap. Lalu sebagai pembangkit listrik, sumber daya alam seperti matahari, angin, air, di mana akan bermanfaat sebagai pembangkit listrik. Lalu juga sebagai bahan pembuatan berbagai peralatan. Sumber daya alam yang ada contohnya kayu dari hasil hutan bisa diubah menjadi kayu yang bermanfaat untuk membuat alat-alat masak, lalu untuk membangun rumah seperti tangga, pintu, jendela, dan juga bisa berfungsi untuk pembuatan meja dan kursi. Sedangkan untuk manfaat sumber daya alam yang tak dapat diperbarui adalah yang pertama sebagai bahan bakar. Minyak bumi atau gas alam itu bisa diubah menjadi bahan bakar. Bisa digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk motor dan mobil,
solar untuk kendaraan berat seperti truk dan traktor, dan minyak tanah untuk kompor, serta gas alam untuk bahan bakar kompor dan penyulut api. Lalu yang kedua, bahan pembuatan peralatan. Bahan-bahan tambang seperti besi, tembaga, nikel, dan logam-logam lainnya itu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan alat seperti alat dapur, alat pertukangan, mesin-mesin industri, hingga kerangka bangunan seperti pesawat dan kerangka kapal laut. Lalu yang ketiga, bahan pembuatan perhiasan. Dari bahan galian seperti emas, berlian, perak, bisa diubah menjadi barang-barang yang memiliki harga jual yang sangat tinggi dan banyak diburu masyarakat. Contohnya menjadi perhiasan kalung, cincin, gelang, dan anting-anting. Dan anak-anak, kita sebagai masyarakat di Indonesia, kita pun memiliki peran penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya, ketika kita menggunakan sumber daya alam, kita juga jangan langsung seenaknya sendiri menggunakannya. Tapi kita harus melakukan eksploitasi atau penggunaan sumber daya alam secara tepat dan bijaksana. Kemudian mengadakan penghijauan atau reboisasi untuk menjaga kelestarian flora dan mencegah terjadinya erosi dan banjir. Apabila kita menebang pohon, kita pun juga harus bertanggung jawab untuk menanam kembali atau mereboisasi kembali tanah-tanah yang telah ditebang. Lalu melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah. Sampah-sampah yang kita hasilkan dari barang-barang, kita bisa mengolahnya menjadi barang-barang yang bernilai dan memiliki daya jual dan daya guna. Lalu, yang keempat, melakukan pertanian tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah, serta memanfaatkan tanah miring atau terasering sebagai tanah pertanian untuk mencegah erosi dan hanyutnya lapisan tanah. Sekian anak-anak, untuk kalian pahami dan ketahui mengenai sumber daya alam dan peran kita serta manfaat yang kita dapatkan dari sumber daya alam yang ada. Ketahuilah, kita harus menjadi orang yang bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk generasi selanjutnya supaya mereka tetap hidup dalam kekayaan sumber daya alam yang ada. Terima kasih, sampai jumpa.